Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama kakak Andi Hairul Baharan. Kakak mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada pembelajaran lalu, adik-adik telah mempelajari pelajaran 4, bulan suci Ramadan yang indah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pelajaran 5, subtema A, Rasulullah Idolaku, kisah Nabi Daud. Sebelum kita memasuki pembelajaran, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa belajar agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma.
Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Sehat walafiat, amin Allahumma amin. Untuk adik-adikku yang sekarang sedang kelas 5 sekolah dasar, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang cerita-cerita dari para nabi dan rasul. Yang saat ini kita sudah memasuki di pelajaran yang kelima dengan tema Rasul Allah Idolaku. Dan untuk subtema yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kakak menyampaikan tentang materi pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama, peserta didik dapat memahami kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Jadi nanti setelah pembelajaran diharapkan adik-adik dapat memahami cerita atau kisah teladan dari Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat terpuji dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti adik-adik menyimak ceritanya, kemudian mencari sikap-sikap terpuji dari Nabi Daud alaihissalam dan diterapkan sikap-sikapnya tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang mari kita ikuti dan kita simak bersama kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jadi pada masanya Nabi Daud ini hidup di zamannya dua orang raja, yang satu beriman dan yang satu kafir. Siapa yang beriman? Yang beriman bernama Raja Talut dan yang kafir bernama Raja Jalut. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Atas izin Allah, tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Jadi Raja Jalut yang kafir itu terbunuh oleh Nabi Daud. Padahal waktu itu Daud masih remaja. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana seorang remaja yang punya keberanian luar biasa bisa membunuh seorang Raja Jalut. Padahal Raja Jalut ini tinggi dan besar sekali, jauh lebih besar 2 kali atau 3 kalinya dari Nabi Daud. Suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat
bagi Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud memiliki mukjizat namanya kitab Zabur. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja atau sore, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Jadi ketika Nabi Daud mengucapkan tasbih, itu gunung-gunung ikut bertasbih. Bahkan binatang-binatang pun juga ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Jadi selama kepemimpinan Nabi Daud, kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud itu ketika perang belum pernah kalah dan selalu menang. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang lainnya adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Jadi Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Kita tahu sendiri besi itu kuatnya bagaimana, kerasnya bagaimana. Itu bagi Nabi Daud itu seperti tanah yang lembek, bisa dibentuk apapun itu, seperti lilin, bisa dibentuk menjadi bentuk apapun itu. Itu dengan tangannya Nabi Daud tanpa memerlukan bantuan peralatan apapun. Jadi luar biasanya mukjizat Nabi Daud pada waktu itu. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama saat sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Separuh tahun ini maksudnya selama setahun itu Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi dinamakan separuh tahun. Serta Nabi Daud gemar sholat malam dan juga gemar beramal soleh. Yang paling dikagumi dari Nabi Daud adalah keberaniannya yang luar biasa. Keberanian Nabi Daud terbukti ketika mengalahkan Raja Jalut. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Nah, itu sebagai acuan bagi kita bahwa musuh jangan dicari. Ketika ketemu pun jangan lari. Keistimewaan Nabi Daud lainnya yaitu Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Ketika Nabi Daud bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Luar biasanya, saking merdunya sampai gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nah, demikianlah adik-adik cerita tentang kisah teladan Nabi Daud. Dari cerita tadi dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita contoh apa yang menjadi kebiasaan dari Nabi Daud, apa sikap-sikap yang dimiliki oleh Nabi Daud. Sikapnya Nabi Daud yang pertama, berani. Keberaniannya yang pantang menyerah ketika berhadapan dengan musuhnya. Luar biasa, Nabi Daud ini sangat pemberani, pantang menyerah. Yang kedua, Nabi Daud gemar beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Begitu juga dengan kita harus taat kepada Allah, kita harus gemar beribadah, suka beribadah. Sholat malam, berpuasa, entah puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah lainnya, dan puasa wajib, terutama puasa wajib Ramadan harus selalu kita jalankan. Yang ketiga, Nabi Daud suka bertasbih kepada Allah, suka memuji kepada Allah. Begitu juga dengan kita harus selalu memuji kepada Allah. Kenapa? Itu sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, kita harus suka beramal soleh. Kita harus selalu berbuat baik
kepada siapapun itu, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita harus membantunya. Demikianlah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi. Itulah tadi materi yang sempat kita pelajari hari ini. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.